firman Tuhan dipersilakan untuk berdoa. Marilah kita bersatu dengan sungguh kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Seluruh umat-Mu dan pelayan-Mu di GMI Resort Patumbak ini Tuhan, dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami boleh mengumandangkannya dalam manusia. Firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan hati, jiwa dan pikiran kami, bahwa 22 tahun rumah-Mu yang terusnya Tuhan berdiri. Kami bersyukur dalam prosesnya itu segala Tuhan. Pertolongan-Mu bagi segenap hamba-hamba Tuhan, jemaat ulama yang sudah mendahului kami, bahkan terus menerus bersama-sama juga dengan kami hingga pada saat ini. Tuhanlah yang senantiasa menyempurnakan sukacita kami. Tuhan, tiba saatnya hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Khotbah hari ini Tuhan urapi hamba-Mu dalam penyampaiannya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Bersama kami hidup dalam perenungan firman Tuhan, bersama kami hidup dalam melaksanakan firman-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami menjadi sebagai jemaat yang berkualitas, juga bertumbuh dalam kualitas. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Seluruh jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Kitab Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semuanya. Roh Kudus Tuhan menuntun kita mendengar, merenungkan serta melakukannya. Amos 7 ayat 7 hingga ayat 15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umat Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan dilumpuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Jerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Jerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Jerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, melihat, pergilah, menyahlah ke tanah Juda, carilah makanan di sana dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja.
inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amaziah, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau tunggu dan merenungkan ayat Alkitab ini yang menjadi khotbah hari ini dan menghubungkannya dengan tema juga berefleksi dalam ibadah kita yang juga sekaligus merayakan ulang tahun gereja kita ini yang ke-22. Bersama kita menaruh harapan, menaruh hati pikiran di dalam terang firman Tuhan, supaya kita bersama-sama dalam perjalanan pekerjaan kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan kehidupan kita, perjalanan persekutuan kita di gereja ini, bahkan di tempat-tempat yang lainnya, memperhatikan kualitas bukan kuantitas. Adalah sebuah eksplorasi diri melihat hal-hal yang baik dan benar dalam diri sendiri. Adalah juga kecakapan melihat hal-hal yang baik dan benar di luar diri sendiri. Juga melihat hal-hal yang kurang baik dan benar di dalam diri sendiri. Juga melihat baik dan benar hal-hal yang kurang dalam di luar diri kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana firman Allah kepada Amos untuk menyampaikan suara kenabian, suara kebenaran. Dalam dirinya sendiri harus diungkapkan bahwa dalam diri Amos ada kebaikan, ada kebenaran, bahwa dalam diri Amos ada juga kekurangan, kelemahan. Bagaimana juga Allah berfirman kepada Amos, lihat juga kekurangan dan kelemahan di sekelilingmu, termasuk kepada para petinggi-petinggi pemerintahan, penguasa-penguasa, dan hal-hal yang tidak baik dan benar yang melemahkan iman dan kepercayaan umat di sekelilingnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sebuah pembelajaran juga secara pribadi kita masing-masing. Bukankah kita ini Tuhan hadirkan dalam sebuah konteks? Bukankah gereja kita ini Tuhan hadirkan di lingkungan ini? Dengan segala doa upaya kita, bahkan persekutuan kita yang semakin baik, kita tubuh dari awal hingga pada saat ini adalah untuk menjadi garam dan terang dunia. Bersama-sama kita bersekutu memuliakan Tuhan, bersama-sama juga kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik dan benar itu seturut dengan kehendak Allah. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat. 20 tahun gereja kita ini bukanlah waktu yang begitu singkat dalam segala proses pelayanannya. Tetapi kita hari ini dalam pelayanan yang masuk dalam sebuah perenungan secara pribadi, sebagaimana firman Tuhan hari ini. Majuroi roh nanti kata hati-hati nak kusut-kusutta amangan. Ketika kita masih diberikan kepercayaan menjadi bagian penting, apakah itu sebagai pelayan, apakah itu sebagai jemaat, apakah itu sebagai simpatisan di GNI umat ini, melihat hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang penting, melihat hal-hal yang menjadi berkat bagi perjalanan
kehidupan bergereja, bagi perjalanan pelayanan kita ke depan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan kualitas bukan kuantitas. Yang walaupun memang yang penting, kita masuk kepada perenungan selama 20 tahun ini, di mana letak kualitas, di mana letak kuantitas. Luar biasa berkat dan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam perjalanan gereja kita hingga 20 tahun ini. Kita akan dengarkan sejarahnya nanti, dimulai berapa jiwa, dimulai berapa kakak. Kita dengarkan juga sejarahnya, bangunan fisiknya dimulai dari mana, kondisinya bagaimana, hingga berada pada saat ini. Artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku, hal yang paling utama itu kualitas, menumbuhkan kualitas. Maka mengapa bisa terjadi hingga pada saat ini, seperti saat ini gereja kita ini? Saya mengimani, saya meyakini bahwa kita bersama-sama mampu melihat kualitas kita masing-masing sebagai jemaat mula-mula atau sebagai pelayan mula-mula, dan hingga berkelanjutan, bertumbuh, bergabung hingga pada saat ini. Semuanya kita bisa mampu melihat dan memperhatikan kualitas dan kuantitas kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu perkataan yang mampu mengeksplorasi dirinya, yang mampu menggali nilai-nilai positif, yang mampu menggali nilai-nilai semangat dalam kehidupan ini di dalam dirinya. Berkata begini, ketika masa perjalanan kehidupannya dimulai, kita katakanlah masa mudanya atau masa jayanya, dan dia berkata dan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, barangkali melebihi daripada hal-hal yang dipikirkan oleh orang lain, sehingga dia mampu mencapai sebuah target, sebuah tujuan, sasaran yang meningkatkan kehidupan ekonomi semakin baik, yang meningkatkan SDM semakin baik, pola pikirnya dan kehidupan yang lainnya semakin baik. Dan dia berkata, karena kemampuannya, karena ibadahnya, karena pelayanannya, lalu dia berkata, menggali kasih, menggali pikiran, menggali perasaan. Dia berkata, dulu kehidupan saya seperti ini, mampu melakukan ini, mampu memberikan ini, mampu berbuat itu, tidak pernah ketinggalan di gereja, tidak pernah ketinggalan SDM, marga dan lain sebagainya. Kehidupan anak-anak bisa saya atur, kehidupan pekerjaan bisa saya balance dengan baik. Oleh karena kualitas yang tinggal di dalam dirinya itu, oleh karena kualitas yang tinggal di dalam hidupnya itu, maka dia menyamakan dirinya dengan seorang tokoh. Tokoh yang pernah kita dengar, memang ini tokoh yang senantiasa difilmkan untuk menyukakan hati anak-anak. Siapa itu? Yang disebut dengan Ultraman. Oh, dulu saya begini, bisa mengerjakan ini, bisa melakukan ini, bisa berbuat ini, bisa mengatakan ini. Semuanya baik saja, semuanya tertata dengan rapi. Lalu satu poin penting sesungguhnya sangat berdampak, sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi kualitas dirinya. Namun di satu sisi, karena oleh sesuatu hal yang melemahkan mungkin fisik, umur dan lain sebagainya, ketidakmampuan mengeksplorasi kualitas. Lalu yang dieksplorasi apa? Kelemahan. Dulu saya seperti Ultraman, tapi sekarang yang dieksplorasi bukan lagi kualitas,
tetapi kuantitas yang berkonotasi negatif. Apa yang digali lagi dalam dirinya, kualitas ditinggalkan, kualitas dibiarkan. Yang digali dan dibiarkan dalam dirinya itu digali. Yang digali apa? Dulu seperti Ultraman, sekarang bukan lagi Ultraman. Yang ada dalam diri ini lelah men, yang ada dalam diri ini hancur men, yang ada dalam diri ini pasrah men, yang ada dalam diri ini galau men, yang ada dalam dompet ini kosong men. Bereksplorasi menggali hal yang melemahkan dalam diri kita sangat cepat, tetapi menggali hal yang positif dalam diri kita dibutuhkan perjuangan yang begitu berat, dibutuhkan perjuangan yang begitu panjang, kesiapan mental, fisik, doa. Tetapi bisakah kita mampu untuk menggali hal yang positif itu? Bisa. Hingga usia berapapun kita saat ini, sesuai dengan usia, seturut dengan usia perkembangan kita, hal-hal yang positif yang kita gali, baik perkataan, baik pemikiran, perbuatan, sikap, tata cara, tata pandang, dan lain sebagainya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bisa. Sebab kita diterangi oleh firman Tuhan untuk melakukan kebaikan dan benar. Kita tidak mengandalkan otot yang walaupun kita harus memang sehat dan bugar dalam melakukan kebaikan, tetapi firman Tuhan menyempurnakan itu semuanya dalam segala sikap dan perbuatan kita, bahkan juga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan moral yang senantiasa menerangi perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama dilakukan oleh Nabi Amos adalah kemampuan melihat kualitas dirinya untuk mengatakan bahwa pemimpin yang dihadapi yang akan dibentuk itu adalah pemimpin yang curang, atau umat yang dilayani adalah umat yang tidak dekat dengan Tuhan. Kehidupannya sudah jauh dari Tuhan, moralnya sudah tidak baik. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Amos, katakanlah itu, sampaikanlah itu. Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Amos itu adalah diistilahkan seperti judulnya dalam kitab ini adalah penglihatan ketiga tali sifat. Apa itu tali sifat? Dalam dunia pertukaran itu barangkali adalah loh yang bisa melihat tegak lurus sebuah bangunan. Artinya seperti itulah kita mampu melihat kebaikan dan benar dalam diri kita. Seperti itu juga kita mampu melihat kebaikan dan kebenaran dalam diri orang lain. Maka harapan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku di usia 22 tahun gereja kita ini, bersama kita melihat hal-hal yang baik dan benar di gereja kita ini. Amin. Bersama kita juga melihat hal-hal yang baik dan benar yang datangnya daripada Tuhan di dalam diri kita, di dalam diri orang lain. Memang sih, kalau kita lihat gereja kita ini 20 tahun, saya juga melihat banyak kekurangannya. Jujur, saya tidak sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan dengan tegas, dengan lantang mengatakan di mimbar ini, di khotbah ini, banyak kekurangan gereja ini. Lihatlah bangunannya manusia. Lihatlah. Saya tidak percaya kita bersama mampu melihat kekurangan itu. Kekurangan itu yang akan mengangkat, kekurangan itu akan melengkapi kualitas itu.
Makanya seorang suami hampir stres, hampir depresi ketika sang suami senantiasa diremehkan, dibete-bete, dimuji-muji, dan tidak ada di sini. Bangun lama, kerja lama, bahwa apapun dikerjakan di rumah selalu salah. Sang istri selalu merepet. Mudah di sini tidak ada ibu yang selalu merepeti suaminya, kan? Ayo suami-suami, ada yang selalu direpeti istri di rumah? Tidak ada, ya? Sukacita semua, ya? Amin. Tetapi di tempat yang lain, karena selalu si istri kan selalu merepet, maka si suami berkata, salah terus aku di matamu. Besok aku pindah ke kupingmu, besok aku pindah ke kakimu, besok aku pindah ke pundakmu, karena selalu aku salah di matamu. Selalu kasih dalam kamu minta istri, terus kemampuan melihat kelemahan kekurangan itu adalah baik dan benar. Tetapi kalau didiamkan, percakapkan dengan baik dan benar juga, sehingga kekurangan dan kelemahan itu mampu diperbaiki. Lebih daripada itu semua, bahwa itu saudaraku, firman Tuhan ini adalah menerangi hati, jiwa dan pikiran kita, melihat hal-hal yang berkualitas dalam diri kita, kemampuan kita untuk melihat hal-hal yang berkualitas dalam diri kita. Setidaknya Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini, minggu ini, ibadah umum sekaligus perayaan ulang tahun ke-22 tahun gereja kita ini, bersama kita mampu melihat bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu di dalam diri kita masing-masing sebagai umat, sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, ataupun siapapun kita yang hadir pada saat ini. Itulah yang akan semakin mengangkat harkat dan martabat kita, derajat kita, menjadi sebagai seorang pribadi, menjadi sebagai umat pemenang yang tetap berdiri tegak. Terima kasih Tuhan, hari ini aku berada karena kasih-Mu, hari ini aku berada karena pertolongan-Mu, karena kemurahan-Mu. Saudara-saudaraku, ada hal yang fatal memang yang harus disampaikan oleh Nabi Amos, persoalan moral, sama dengan khotbah pada minggu yang lalu. Moral umat dan juga moral petinggi negeri, atau dikatakan seorang raja di sini. Kalau tidak dikritisi, kalau tidak disampaikan, kalau tidak diingatkan, akan membuat umat tidak merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita masuk kepada tema ini, memperhatikan kualitas bukan kuantitas. Di usia yang 20 tahun ini, mari kita bersama-sama kita lihat kebaikan dan kekurangan Tuhan, kita lihat pengorbanan kita tanpa Bapak Ibu saudara-saudaraku mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi di atas melihat kebaikan dan kebenaran diri kita masing-masing adalah pertama, bersama kita melihat kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Apa yang bisa diperbuat lagi? Apa yang bisa dilakukan lagi? Dengan demikian Bapak Ibu saudara, masing-masing kita mampu melihat kualitas kita, maka orang lain akan terberkati. Terululah digini junggi pengetahuan. Bahasa kamu sadar ada lagi. Bahasa kamu dosa ada lagi. Biarlah pembangunan berjalan dengan baik. Biarlah persekutuan berjalan dengan baik. Orang Allah pun ada lagi di dunia nyata maupun di dunia maya. Akhirnya orang merasakan, bahkan ingin saya menemukan banyak orang, kalau istilah sekarang ini wisata rohani di Yerusalem, saya menemukan dan mendoakan banyak orang akan wisata rohani ke Batu Kembang. Amin. Akan
benar-benar nyata kita rasakan, yang benar-benar nyata kita hidupi. Saudara-saudaraku, kita tinggalkan, kita lupakan hal-hal yang melemahkan kita. Kemampuan melihat kebaikan dan kebenaran, kemampuan melihat berkat-berkat yang berlimpahan, dan kemampuan mempersembahkan yang terbaik, yang terbaik dari Tuhan, itulah kualitas. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah sepakat dalam ulang tahun ini khotbah tidak boleh panjang-panjang, kata sambutan juga tidak boleh panjang-panjang, tapi bersama kita merasakan kemurahan Tuhan. Maka tidak pun pas-pasan di matana diminta lebih daripada menurut kesenangan. Harus ada hal anak tua, ada seorang orang tua yang memang juga kembali seperti saya katakan tadi, sudah mau stres dia, sudah mau kita katakanlah menganggap dirinya tidak berharga lagi. Orang tua ini sebenarnya mohon maaf, dia sudah lahir, dan sejak lahir dia sudah buta. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, anak sekolah minggu, dia sudah lahir dalam keadaan buta. Oleh karena kebutaannya itu, Abang bilang dalam berjalan dia harus pakai tongkat supaya bisa sedikit menuntun langkah kakinya. Tapi dalam kehidupan sosial, oleh karena kebutaan itu, dia sudah diponis menjadi seorang pribadi yang tidak berdampak, menjadi seorang pribadi yang tidak berguna, menyulitkan atau menyusahkan orang. Sehingga perjalanan kehidupannya menginang sampai tua, dia lalui semua kejahatan itu, cacian makian, perkataan-perkataan yang melemahkan itu. Suatu saat dia merenung, Tuhan, sudah sampai sekian umur saya, dan saya sepertinya tidak berdampak, tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Suatu ketika di malam hari, Bapak Ibu sudah mengaku dia hendak melakukan sebuah perjalanan, katakanlah berjalan di tengah kegelapan. Apakah itu dia mau pasrah sempurna? Ada satu komitmen dalam dirinya, surga. Apa itu surga? Surga. Dia berjalan dengan tongkatnya, saudara-saudaraku, pada malam hari itu. Dia siapkan dalam teplok, dia nyalakan dalam teplok itu, dia berjalan di kegelapan itu, dia pegang dalam teplok, dia tuntun dengan pakai tongkatnya itu pelan-pelan. Pun demikian banyak juga orang yang mengejeknya. Ada gila tuh orang lantan, lagi pun di mana? Ada pun teplok, ada sunagoi, ibarat di mana itu? Di mana? Setelah kegelapan itu, Bapak Ibu sudah seragu, dia berjalan dengan tongkatnya, dengan megang teplok itu. Ternyata di belakang sudah banyak yang antri mengikuti langkah kakinya. Dengan teplok itu bukan bermanfaat bagi seorang orang tua yang buta, tetapi lampu teplok itu bermanfaat bagi banyak orang di belakangnya, sehingga di belakang melihat jalan dengan baik dan benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kemampuan fisik, kemampuan ekonomi, kemampuan segala macamnya yang sudah terbatas barangkali, tetapi kalau firman Tuhan bekerja dalam diri kita, apapun, sekecil apapun yang kita perbuat bermanfaat bagi banyak orang. Itulah kualitas kita yang menumbuhkan kualitas kita bersama-sama sebagai umat Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudaraku, kita lihat kemampuan kita, kualitas kita sebagai seorang pribadi. Kita saksikan, kita percakapkan kebaikan
kemurahan Tuhan dalam diri kita, dalam keluarga kita, juga dalam gereja kita. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu saat ini. Engkau berikan kesempatan kemampuan bagi kami. Bahkan perintah amal agung untuk memberitakan firman-Mu dalam diri kami, supaya kami Tuhan mampu melihat kebaikan dan keburukan di dalam diri kami, supaya juga mampu melihat kebaikan dan keburukan di sekeliling kami, dan dengan demikian kami berserah kepada-Mu, supaya keburukan itu menjadi hal-hal yang harus kami perbaiki ke depan, sehingga diri kami Tuhan semakin berkualitas, sehingga gereja kami Tuhan semakin berkualitas, dan kualitas kami itu adalah teman kami untuk kemuliaan Tuhan, dan kualitas kami itu adalah persetujuan yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan itulah kualitas yang menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.